Cie, Pak Anies di PHP PDIP. Sedih gak Pak Anies? Mau nangis? Lepaskan aja Pak Anies. Lepaskan. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin nyalon presiden gagal. Sekarang mau nyalon gubernur, partai politik nggak ada yang mau. Tragis. Aduh. Lagi sedih Pak Anies? Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi jangan di kamar mandi lah, ya kan, malu kalau dilihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karir Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah, ini sekarang akibatnya kan, nggak ada yang mau sama dia. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya, kita sebagai calon ya, jangan melamar lah. Ya kan, tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang ke PDIP pakai baju merah, pede, percaya diri kali. Padahal lihat sekarang, yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Jadi lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat riak-riak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam-diam, Pak Suswono diam. Jadi calon, gitu ya kan? Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Selamat bertanding dan berkompetisi di Pilkada Jakarta. Untuk Pak Anies, selamat juga, selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Kok Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu? Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Dia tinggal mau nggak nurut ya. Ledam. Dulu beri poin 11 saat Pilpres, kini Anies mengaku terhormat jika didukung Prabowo di Pilgub Jakarta. Pak Anies Baswedan, Anda sadar diri dong. Anda itu sudah ngelokno ngocai kata-kata Pak Prabowo saat Pilpres, saat debat. Anda seolah-olah pintar sendiri, hebat sendiri dan merendahkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, lihat Pak Anies. Apa ndak izin? Apa ndak malu? Dulu gimana ke Pak Prabowo, sekarang ingin didukung Pak Prabowo. Halah, Pak Prabowo, ndak usah didukung Pak Anies Baswedan ini di Pilgub Jakarta. Lebih baik dukung calon yang lain ya. Apalagi Mas Gibran, ndak usah didukung Pak Anies loh, koyok ngono nanti di Pilgub Jakarta kalah, ngambul ya, terus malu. Nggak terima kekalahannya, sudahlah. Dulu kalau Pak Anies itu ke Pak Prabowo baik-baik saja, enak-enak saja, pasti didukung. Saya yakin yang mendukung Pak Prabowo dan hatinya sudah nancep nggak suka atas perlakuan Pak Anies ke Pak Prabowo, tidak akan memilih Bapak Anies Baswedan. Wis, nggak usah dipilih ya. Prabowo nggak usah didukung, lebih baik dukung saya saja. Pak Anies, keliling. Entah saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya, PKS, PKB, dan Nasdem, ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup, kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Anies Baswedan gagal berlayar. Warga Indonesia, apabila yang akan mendampingi Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta adalah nama dari kader PKS, apakah itu Suswono, Saiku, atau Sohibul Iman, maka dipastikan tidak akan ada partai yang bisa menggenapi 20% untuk mengusung Anies Baswedan. Semua partai kecuali PDI Perjuangan telah akan bergabung pada Koalisi Indonesia Maju plus
atau Kim++. Artinya Anies Baswedan akan gagal maju pada Pilkada Jakarta. Bagaimana menurut warga Indonesia? Apakah Anies Baswedan benar-benar akan gagal menjadi calon Gubernur Jakarta 2024? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Terakhir tahun lalu beliau ngomong gini sama saya, sayang Pak Komut waktu itu tersangkut kasus. Kalau tidak, saya berani eksperimen ajak jadi wapres. Dan saya jamin kau terpilih Jakarta jadi wapres pasti terima rakyat. Dan kita akan terpilih. Tetapi saya tidak jamin 2024 bisa jadi presiden, dia bilang. Rakyat belum tentu bisa terima, jangan kita kan. Terus saya bilang, Pak, gak usah sesali Pak. Ya, saya bersyukur Pak. Coba kau nggak bisa jadi Pak Anies jadi presiden loh Pak. Peristiwa ributnya terjadi 2023 Pak. Nah itu dengan cara seperti itu kan ada satu proses. Dan saya juga bersyukur Pak dikirim ke tahanan supaya menentramkan. Kan waktu itu isu kan Pak Jokowi bisa kalah, kata saya jadikan alat. Saya terima aja kan Pak. Saya bersyukur bisa masuk tahanan, bisa ada hari ini. Makanya itu Bapak juga putuskan kau jadi presiden direktur. Pak Tito bilang, jadi saya tidak boleh lagi ikut jadi pejabat yang karena dipilih rakyat, tapi ditunjuk gitu. Anak abah, lihat nih. Anak abah, mana anak abah? Nih, abah kalian mengaku terhormat jika kembali didukung Prabowo di Pilgub DKI 2024. Astagfirullahaladzim. Inilah yang dimaksud gerakan perubahan itu kali ya. Otaknya berubah-ubah. Sumpah gak ngerti lagi, gak tahu malu, gak tahu diri banget kok. Bisa gitu kan dia berpikir seperti ini. Emang paling enak menjilat ludah sendiri orang yang lu hina di depan masyarakat Indonesia. Sekarang menjadi ya mencoba menjadi BSD begitu. Nggak habis pikir kok, kayak buka tembok gitu loh. Kasian tuh anak-anak abahnya. Ada yang sampai jual mobil, ada yang sampai ke surga gara-gara kelaparan. Ada juga yang sampai memutuskan silaturahmi hanya gara-gara beda pendapat. Taunya ya orang-orang kayak gini udah tau lah. Apakah Anies salah ngasih sinyal untuk minta didukung kembali sama Prabowo? Tentu saja tidak. Gue juga udah pernah bilang, dari zaman batu politik memang sekotor itu. Agama juga bisa dimanfaatkan demi kekuasaan. Yang goblok adalah lu yang mendukung orang-orang seperti ini setengah mampus. Memutuskan silaturahmi hanya gara-gara beda pendapat. Dan dia apa? Dia tetap ingin menjadi penguasa. Lu lihat siapa yang menggunakan agama untuk memprovokasi umat. Tapi mereka fine-fine saja. Mungkin nggak sih terjadi pertarungan ulang Anies Baswedan versus Ahok dalam Pilgub DKI 2024. Ahok sendiri namanya sangat percaya diri untuk maju sebagai petarung dalam Pilgub 2024 ini. Ahok menyatakan pertandingan ulang antara dia dengan Anies akan menjadi sebuah pertandingan menarik. Dia bahkan tak khawatir kalau pihak Anies nantinya akan mengangkat isu politik identitas. Kita mungkin bisa berharap bahwa penduduk Jakarta lebih rasional dibandingkan daerah-daerah lainnya. Tapi pengalaman Pilgub DKI 2016-2017 menunjukkan harapan itu tak sepenuhnya berlaku. Akan kembali beredar konten-konten tidak masuk akal seperti jangan mensolati jenazah pendukung Ahok karena pendukung Ahok adalah pengkhianat Islam. Dan itu bisa kembali memecah belah Jakarta atau bahkan Indonesia. Hari demi hari nanti kita bukan saja akan menyaksikan serangan terhadap Ahok, tapi juga serangan terhadap Kristen dan juga serangan terhadap kaum Tionghoa. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa, kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya. Untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Udah 100 tahun merdeka, masih persoalan ini diumpetin gitu. Bener kan? Kata gue juga apa? Suatu saat pasti akan ada butuhnya lagi. Kemarin sok-sokan ngerendahin Bapak Prabowo dengan menilai 11/100. Kemarin juga bilang bahwa Prabowo itu tidak tahan menjadi oposisi. Sekarang apa? Sekarang minta dukungan.
Anies Baswedan menyatakan siap bertemu dengan Prabowo Subianto jelang Pilkada Jakarta 2024. Menurut Anies Baswedan, pertemuan dengan Prabowo Subianto ini guna membangun komunikasi politik jelang Pilkada Jakarta 2024. Kalau saya saran aja ya Bapak Prabowo, jangan dikasih hati lagi. Karena yang satu ini beda, seperti kacang lupa kulitnya. Tidak ada rasa terima kasihnya Pak. Ya, jangan dikasih hati lagi. Kok Ahok membuat Kok Ahok merasa kalau sekarang dikasih jabatan gubernur sudah lebih siap. Kenapa waktu itu bilang saya sudah lebih siap jadi gubernur? Anda pernah nggak kuliah S3 di Makobrimob? Ini jebolan Makobrimob, bos. Itu kok aku serius nanya, jebolan Makobrimob itu menurut Ahok menaikkan harga, bukan justru menurunkan. Saya nggak bicara harga. Kalau harga sebenarnya kekuasaan Tuhan kasih orang miliki. Yang saya maksud, Anda di dalam itu belajar menguasai diri. Karena yang paling penting pun, penguasaan diri itu melebihi orang yang menaklukkan kota. Jadi kalau kamu jadi jenderal yang hebat, bisa menaklukkan satu kota, itu kalah dengan orang yang bisa menguasai diri. Nah, itu kelemahan saya kasih contoh kan. Kalau dulu dia bilang ini bukan teh air putih, gue ajak lu ribut. Berjam-jam tuh, ngabisin waktu gitu. Kalau sekarang saya cuma sekian. Karena di dalam tuh saya belajar. Dan kemudian? Nah itu jadi satu, saya bilang kan. Saya jadi belajar banyak di dalam. Banyak orang tanya, kalau dunia bisa diputar balik, kamu mau nggak? Kalau bisa menghindari, kan biasa film-film kan gitu kan. Waktu gitu kan. Putar, lalu kita supaya menghindari itu. Anda bisa jadi gubernur, tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan. Itu yang saya maksud. Saya bilang, saya pilih tetap sama. Kenapa? Karena saya akan jauh lebih siap jadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Dan apakah memang... Itu yang saya maksudnya. Dan ketika mengatakan itu berarti siap, kalau kita bicara konteks politik hari-hari ini, yang di depan mata kan pilkada serentak. Termasuk juga kesiapan untuk maju ke salah satu pilkada, apakah Jakarta atau apapun. Saya masih tetap politisi. Sebagai kader politik, di tugas manapun bisa. Tapi sebagai teman Ibu Mega, saya mesti bilang dong, Bu, saya nggak boleh gitu. Kalau saya berharap sih, memang Mas Anies biar gak ikut lah. Ribet itu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah, teriak-teriak curang, ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu, ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo, dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu ya. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun mulai tahun 2017 sampai 2022, itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia, terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang karena ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari pribumi, jikalau mereka sudah warga negara Indonesia maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Saya dari Sampang Madura, demi Allah saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma Sampang karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Baswedan tanpa sombong. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam. Ngongkos sendiri, beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia.
saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan, untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa, dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi
lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan jadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Drama Ahok yang tidak jadi dimajukan di Jakarta karena mungkin PDI Perjuangan punya pertimbangan yang kita nggak tahu ada apa. Tapi bisa jadi PDI Perjuangan harus mengurangi tekanan pada partainya yang sekarang lagi lemah-lemahnya akibat dihajar habis-habisan di Pilpres kemarin. Nah, yang menarik di sini kemudian muncul isu bahwa Anies Baswedan mengisi posisi kekosongan di PDI Perjuangan dan akan dimajukan sebagai calon gubernur di Jakarta dari PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan kemarin akhirnya mencalonkan Anies, maka saya yakin partai itu akan terbelah dua dan menjadi bahan cemoohan karena banyak kader yang bagus dari dalam. Kenapa kok orang luar yang malah dicalonkan? Kita tahulah Ahok itu nggak disukai oleh para naga-naga di Jakarta karena kebijakannya itu bikin susah mereka. Belum lagi tekanan dari banyak arah karena Ahok punya potensi besar untuk bikin situasi lebih panas sesudah Pilpres dan sesudah demo besar revisi Undang-Undang Pilkada. Saya termasuk yang sangat tidak setuju kalau Anies maju di Jakarta lewat PDI Perjuangan. Meski banyak teman itu yang bicara, yang penting menang dulu, yang penting menang. Terus saya bilang, iya kalau menang. Kalau kalah gimana? Habis nama PDI Perjuangan. Dia akan ditinggal banyak simpatisannya yang idealis. Saya juga males kan harus jadi anak abah seperti yang mereka selalu bicarakan. Akhirnya dengan menarik jalan tengah yang diambil oleh PDI Perjuangan, Ahok tidak, Anies juga tidak dicalonkan. Dan masuklah Pramono Anung, kader PDI Perjuangan sebagai calon gubernur dan Sidul Rano Karno sebagai wakilnya untuk Jakarta. Lalu saya fokus aja ke Anies yang tiba-tiba namanya mencuat di Jawa Barat akan berpasangan dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono. Lah, ini menarik dan lucu. Kenapa lucu? Karena saya lihat Anies kok merendahkan dirinya ya dengan maju di Jawa Barat. Dan saya menunggu sampai detik-detik terakhir di Jawa Barat. Apakah memang Anies jadi mencalonkan di Jawa Barat? Untungnya nggak jadi karena saya kebayang bagaimana kejamnya netizen Indonesia membantai Anies karena dianggap merendahkan diri serendah-rendahnya hanya karena dia seperti orang yang gila kekuasaan. Lah dia kan mantan gubernur Jakarta, terus kemudian maju Pilpres. Kalau dia maju sebagai calon gubernur Jakarta, masih oke lah meski kita semua ketawa. Tapi kalau Anies sampai melacurkan diri untuk maju di Pilgub Jawa Barat, kita bisa ngakak sejadi-jadinya. Dan kalau Anies jadi di Jawa Barat, maka pendukungnya pasti banyak yang akan lari. Karena mereka menganggap Anies sama saja dengan banyak politisi lainnya yang hanya mengejar jabatan. Anak-anak abah bisa pada berantem sendiri nantinya. Saya selama 5 tahun Anies jadi gubernur Jakarta merasa terhibur dengan lawakan-lawakannya mulai dari Tugu Bambu, Waring Hitam, dan quote-nya yang mendunia seperti "We don't know what we don't know" atau yang disingkat WK, WK, WK. Entah siapa ngeprank siapa. Apakah waktu di Jakarta Anies diprank atau di Jawa Barat Anies balas ngeprank? Yang tahu itu hanya mereka. Tapi jujur, saya kehilangan ketika Anies nggak jadi nyalon. Nggak ada Ahok, pilkada nggak rame. Nggak ada Anies, pilkada juga nggak rame. Perseteruan mereka berdua di Pilgub 2017 malah membuat orang banyak melek politik
dan tertarik mencari berita politik. Anies dan Ahok memang ikon politik selain nama Mulyono yang sedang trending sekarang. Ini memang jalan tengah yang menarik yang menyatukan kembali partai. Cuman pertanyaan besarnya adalah apakah memang PDI Perjuangan sengaja melepas Jakarta karena suara Pramono Anung ini lemah sekali di Jakarta? Coba deh tanya orang-orang di jalan, apakah mereka kenal dengan Pramono Anung? Jawabannya pasti tidak. Pantas saja Jokowi ketika dengar nama Pramono Anung dicalonkan di Jakarta tertawa terbahak-bahak. Jujur, saya nggak paham strategi ini. Mending saya minggir saja dulu dan jadi penonton daripada salah menduga-duga. Pilkada kali ini saya hanya jadi penonton sajalah. Karena nggak ada sosok yang saya kagumi yang harus saya bela. Mending ketawa-ketawa aja sambil nyentil sana-sini. Bebas sebagai masyarakat biasa. Kadang memang manusia itu harus paham di mana kelebihannya. Sehingga dia jadi nggak salah arah. Waktu 5 tahun menganggur ini, Anies bisa kontemplasi apa yang salah dari saya. Jangan-jangan salah semua. Saya hanya bisa mendoakan lah. Anies semoga sehat selalu ya. Mungkin lebih cocok jadi dosen aja. Karena Anies itu pandai berkata-kata tapi nggak bisa kerja. Anies adalah ahli teori sedangkan prakteknya nol belaka. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan